Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Yang non muslimnya, yang kafirnya yang mana? Yang perempuannya. Sedangkan laki-lakinya muslim. Cuman dia janji mau masuk Islam. Ya, bicara janji itu mungkin sebatas masih omongan aja kali ya. Oh gitu. Baik. Ya, dalam sebuah pernikahan itu sesuatu yang nilainya adalah ibadah. Dan ibadah itu sungguhnya ya tentunya ya ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala saja. Maka kalau orang itu faham tentang masalah ibadah, maka hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala. Dan bagian dari ibadah itu adalah sebuah pernikahan, maka pernikahan itu ya hendaknya yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Maka pada saat itu harus menyampingkan yang namanya cinta mati dan lain sebagainya, kecuali jelas-jelas ya si wanita ini yang kafir ini sudah masuk Islam. Tapi kalau belum masuk Islam, maka jangan coba-coba menikahinya. Ya, karena seorang laki-laki pun muslim itu tidak dibolehkan juga menikahi seorang wanita yang musyrikah itu tadi, ya. Jadi bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 221-an kalau nggak salah, itu disebutkan tentang bahwasanya kita itu, kata Allah Ta'ala, lebih baik seorang wanita yang muslimah meskipun tidak menarik hatimu. Ya, begitu juga sebaliknya, lebih baik ya laki-laki yang muslim meskipun tidak menarik hatimu dibandingkan dengan ya wanita yang musyrikah, wanita yang kafir yang menarik hatimu. Kan mafhum mukhalafahnya begitu. Maka nasihat ana ya tentunya kalau dia tidak bisa diislamkan, maka jangan ya berlebihan bapernya begitu, ya kan? Berlebihan bapernya. Maka carilah yang seorang yang muslimah, ya. Tapi kalau dia mampu mengislamkan, subhanallah, ya kan? Luar biasa, ya. Laki-laki tersebut, maka sungguh selain dia akan mendapatkan pasangannya yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dengan bentuk ibadahnya nanti di mata Allah, maka dia juga akan diberikan pahala yang besar karena mampu mengislamkan seseorang yang tadinya menjadikan tadinya dia seorang kafir kemudian masuk ke dalam Islam. Ini pahalanya begitu besar sekali kalau itu mampu dia wujudkan. Tapi jangan sekali-kali sebelum dia masuk Islam jangan menikah. Ya, jangan menikah sama sekali. Maka carilah wanita-wanita yang muslimah meskipun tidak menarik hatimu, itu lebih baik. Ya, itu lebih baik, ya, dibandingkan ada wanita-wanita yang non muslimah, ya, yang menarik hatimu sampai baper tadi, ya. Itu yang harus difahami. Tujuan nikah itu apa? Tujuan nikah itu mencari ridha Allah Ta'ala, dan tujuan nikah itu supaya Allah Ta'ala berikan sebuah nilai pahala ibadah. Nah, kalau nikah itu beda agama, maka ini nikah yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala akan memberikan pahala? Tidak akan bisa memberikan pahala. Bahkan nanti pun hukum-hukumnya pun nanti akan menjadi hukum yang terpisah. Ya, terpisah. Umpamanya ada seorang seorang muslim menikah dengan non muslim, lalu punya anak. Lalu pada saat dia punya anak, maka anak yang kemudian anaknya ini muslim mamanya, maka dia tidak mewarisi orang tuanya yang non muslim, ya. Dan juga non muslim ini tidak bisa memberikan wali. Seandainya laki-laki menjadi wali, maka tidak bisa menjadi wali, dan juga tidak bisa mewarisi dan mewariskan. Pokoknya hubungan itu menjadi terputus, hanya mahram saja, persis seperti hubungan dengan perzinahan, ya Pak, ya, seorang yang kafir itu. Nah, ini saran anak, kenali, ya, fahami tentang tujuan nikah itu apa. Kalau sudah faham tentang tujuan nikah, maka dia tidak akan pernah memilih seorang wanita yang yang kafir meskipun itu menarik hatinya, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Ustaz, itu tadi sedikit ya klarifikasi. Nah, ini kan Kristen ya agamanya. Iya. Jadi dia suka membawa Al-Maidah 55 kan Ustaz ya? Surat 5 ayat 5 kan? Iya. Nah, bolehnya menikah dengan ahli kitab. Nah, ini mohon juga sekalian dibahas ini. Ya, ahli kitab itu yang dimaksudkan, coba buka di dalam surat itu. Apa namanya? Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi jahannam khalidina fiha. Jadi ayat itu harus dijelaskan lagi di surat Al-Bayyinah itu tadi. Ini seringkali dijadikan hujjah orang-orang jil ya, bahwasanya mereka itu ahlul kitab. Ahlul kitab itu yang mana? Kalau sekarang ini apakah ada ahlul kitab? Kalaupun ada ahlul kitab, maka ahlul kitab ini harus beriman kepada Allah ya, dan juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Makanya ketika disebutkan ahlul kitab itu kan yang dimaksudkan orang Yahudi dan orang Nasrani. Tapi orang Yahudi dan orang Nasrani itu disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwasanya orang Yahudi dan orang Nasrani itu pun juga berpecah belah menjadi orang Yahudi umpamanya, berpecah belah menjadi 72 golongan. Maka yang satu itu masuk surga. Siapa Yahudi yang masuk surga? Maka disebutkan mereka adalah yang beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada nabinya pada saat itu siapa? Nabi Musa. Ya, dan meninggal dalam kondisi Islam beriman pada saat itu. Tapi itu pada saat zamannya Nabi Musa ya, berimannya dan beriman kepada Nabi Musa. Begitu juga yang disebutkan tentang perpecahan umat Nasrani ini ya, yang satu itu ada di surga. Tapi siapa mereka? Maka mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Isa pada masanya. Sehingga hadis itu maksudnya pada masanya Nabi Isa. Sehingga Nabi menjelaskan ya, ketika umatnya itu juga berpecah menjadi 73 golongan, yang satu masuk surga, yang 72 itu di neraka, yang ada satu masuk surga adalah ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang mengikuti aku dan di dalam sunnahku. Tetapi orang Yahudi dan orang Nasrani yang masuk surga tadi itu kemudian ditaksis lagi dalam sebuah hadis yang sama riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, tidaklah seseorang yang ketika aku ini diutus lalu mereka tidak beriman kepadaku, maka melainkan mereka berada di dalam neraka jahanam. Persis yang disebutkan dalam surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Nah itu ayatnya Pak. Jadi penjelasan Al-Maidah 55 itu di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima kalau nggak salah itu ya. Nanti dilihat itu ininya. Jadi itu Pak, jadi ahlul kitab itu yang mana? Yang mana yang dimaksudkan? Betul, yang dimaksudkan ahlul kitab itu yang boleh dinikahi ketika mereka itu sudah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini kita pada fasenya zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Fadhil silakan Pak. Satu laki-laki dua. Bagaimana kalau anak lahir laki-laki tapi hakikatnya berbeda tempat? Maksudnya sekarang satu terus tahun depan satu lagi boleh nggak kira-kira? Oh ininya waktunya. Kambingnya. Sekarang satu dulu kalau belum ada duit, berikutnya ada lagi satu lagi terus. Ya, memang anak belum pernah dapatkan keterangan ya Pak ya, yang seperti itu ya. Tapi dengan kan gini, masalah akikah ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat Pak ya, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, akikah itu pada saat pelaksanaannya ya, kalau laki-laki kan dua, perempuan satu. Nah, pada saat pelaksanaannya itu pendapat yang pertama itu pada hari yang ke-7, ya kan? Tapi ada pendapat yang kedua, yaitu apa? Pada hari yang selain yang ke-7, bisa yang ke-20 ke-14-nya atau 21 harinya atau kapan saja kalau dia mampu. Nah, mungkin kalau dia mampu, dia itu mampunya baru satu pada saat itu, lalu kemudian tahun depannya ya satu lagi. Kalau dengan mengambil pendapat yang kedua seperti itu, ya boleh jadi itu dibolehkan. Karena apa? Karena pada saat dia melakukannya itu ya pada saat dia mampu. Ya pendapat yang seperti itu. Tapi kalau mau selamat, pendapat yang pertama Pak, pada hari yang ke-7
dan juga pada saat itu sekaligus kambingnya itu 2 ya. Cuman ya kalau anak ditanya bagaimana hukumnya seperti itu, wallahu a'lam bishawab, anak enggak bisa memberikan ketetapan. Yang jelas kalau dia mau mengambil pendapat yang kedua boleh jadi seperti itu ya. Tetapi anak tidak dapatkan keterangan dari para ulama yang pernah anak baca di dalam kitab-kitab yang muktabar, seperti dalam kitabnya Ibnul Qayyim, di dalam Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud, maupun di dalam kitabnya Syekh Jamil Zainu yang belakangan ulama ini, Kaifa Nurabbi Auladana fil Islam, itu pun juga anak tidak dapatkan penjelasan seperti itu. Tapi kalau itu mengambil pendapat yang kedua tadi, boleh jadi itu bisa Pak ya, nanti bisa ditanyakan sama ustadz yang lain Pak ya. Afan, anak tidak bisa memberikan keputusan di dalam masalah ini, wallahu a'lam bishawab. Afan, cukup barangkali anak akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan ya anak ini juga mau ada tetangga yang nikah ini, anak ini lagi, mudah-mudahan cukup waktunya. Anak akhiri sampai di sini, mudah-mudahan menjadi manfaat apa yang anak sampaikan baik buat anak maupun buat antum. Dan akhirnya anak tutup di dalam kajian hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah, sallallahu alaihi wasallam tasliman wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.